Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perenungan kita pada hari ini saya mengambil judul Kasih yang Melampaui Akal Sehat. Jika ada seorang pahlawan yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang yang baik, atau orang yang dikenal dengan kebaikan hatinya, atau dengan hidupnya yang saleh, kita mungkin akan berkata, oh itu tindakan yang mulia. Logika manusia bisa menerima pengorbanan yang seperti itu. Itu sangat mungkin terjadi. Namun bagaimana jika ceritanya berbeda? Bagaimana jika orang yang diselamatkan adalah seorang penjahat, orang yang telah menyakiti kita, atau seorang yang tidak peduli sama sekali dengan kita? Apakah kita akan rela mati untuknya? Tentu saja tidak. Pikiran kita memberontak. Akal sehat kita berkata, dia tidak pantas menerimanya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-7 dan ke-8 berbunyi demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin saja ada orang yang berani mati untuk seorang yang baik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Disinilah letak keindahan Injil, di sini letak keagungan kasih Kristus. Kristus tidak mati untuk kita ketika kita sudah menjadi baik atau benar. Ia tidak menunggu kita memperbaiki diri, melakukan hal baik, menjadi orang yang pantas menerima pengorbanannya. Ia datang dan menyerahkan nyawanya justru ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, sebagai musuhnya, sebagai orang yang memberontak, sebagai orang yang terikat pada dosa. Ada beberapa konsep kasih Kristus yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, konsep yang tidak berdasarkan pada prestasi. Konsep ini menentang pemikiran kita yang seringkali menjadi dasar, yaitu konsep jika maka. Jika saya berbuat baik, maka saya diberkati. Jika saya layak, maka saya dikasihi. Kasih Kristus membalikkan logika ini. Ia mengasihi kita terlebih dahulu, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena siapa Dia. Ia membebaskan kita dari beban untuk terus-menerus membuktikan diri. Kemudian yang kedua, kasih Kristus memampukan transformasi. Pengorbanan Kristus tidak hanya untuk mengampuni dosa kita, tapi juga untuk mengubah kita. Ketika kita menyadari betapa dalam dan besarnya kasih yang telah kita terima, hati kita akan terdorong untuk hidup sesuai dengan kasih-Nya. Kita dikasihi bukan karena kita baik, tetapi kita menjadi baik karena kita dikasihi. Kasih-Nya bukan hanya membenarkan kita, tapi juga menyucikan dan mengubah kita dari dalam keluar. Kemudian yang ketiga, kasih menjadi dasar pengampunan. Pemahaman yang benar tentang kasih Kristus mengubah cara kita melihat seseorang. Jika Kristus mampu mengasihi kita yang adalah orang yang tidak layak, bagaimana mungkin kita menolak, mengasihi, dan mengampuni orang lain, bahkan mereka yang telah menyakiti kita. Pengampunan yang Kristus tawarkan kepada kita menjadi contoh dan kekuatan bagi kita untuk mengampuni orang lain. Mari kita hidup hari ini dengan keyakinan bahwa kita dikasihi tanpa syarat, bukan karena kita pantas, tapi karena Kristus telah mati bagi kita. Biarlah kasih yang luar biasa ini menjadi dasar setiap kita untuk melangkah dan mengambil keputusan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.